Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal latihan dan prediksi Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI ya, yang sebelumnya bernama KSM untuk bidang IPA jenjang Madrasah Ibtidaiyah atau MI ya, setingkat SD tahun 2025. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagian IPA hanya yang bagian fisika. Jadi IPA akan ada dua tuh, ada fisika dan ada biologi. Pada video ini kita akan membahas bagian yang fisikanya. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Perhatikan terjemah dari ayat Al-Quran berikut. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Quran Surah Al-Qamar ayat 49. Kemudian ayat yang kedua, dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukuran dengan tepat. Quran Surah Al-Furqan ayat 2. Ukuran memiliki berbagai makna, antara lain nilai dengan sifat dan ketelitian yang spesifik tentang berbagai hal yang ada di alam sekaligus sebagai hukum atau aturan. Berkaitan dengan konsep pengukuran, perhatikan beberapa pernyataan berikut. Oke, kita diberikan 4 buah pernyataan dan yang diminta adalah pernyataan yang tidak benar. Oke, kita akan lihat satu persatu ya. Kita bahas yang pertama, mengukur atau pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran standar. Dan ini adalah pernyataan yang tepat ya. Jadi ini benar nih. Jadi yang namanya pengukuran itu kita membandingkan sebenarnya. Apa yang dibandingkan? Kita membandingkan besaran dengan besaran lain yang standar. Misalkan kita mengukur panjang, maka kita akan membandingkan penggaris dengan panjang dari benda yang akan kita ukur. Jadi kita membandingkan besaran dengan besaran standar seperti itu. Jadi pernyataannya tepat ya. Sekarang kita ke pernyataan yang kedua. Satuan internasional atau SI dari suhu benda adalah Celcius. Ini pernyataan yang salah ya. Jadi satuan SI untuk suhu itu bukan Celcius, melainkan ini seharusnya adalah Kelvin. Maka sudah jelas opsi yang kedua itu pasti salah. Berarti yang ini salah, yang ini salah, yang ini salah juga ya. Maka sudah jelas jawabannya pasti B ya. Tapi kita akan coba melihat satu persatu apakah nomor 3-nya benar. Kita lihat ya. Nomor 3, jangka sorong merupakan alat ukur panjang. Benar. Yang lebih teliti dari penggaris juga benar ya. Jadi kalau kita lihat, penggaris itu memiliki ketelitian penggaris itu berapa? Penggaris itu ketelitiannya adalah 1 mm. Sedangkan jangka sorong itu memiliki ketelitian berapa? Jangka sorong ini dia akan memiliki ketelitian itu 0,1 mm. Nah, dari angka ini saja sudah kelihatan bahwa jangka sorong mampu mengukur lebih teliti daripada penggaris yang hanya punya ketelitian 1 mm. Jadi pernyataan nomor 3 adalah pernyataan yang tepat ya. Ini benar juga. Jadi sudah pasti nomor 4 harus salah ya. Massa dan berat adalah besaran yang sama. Ini salah ya. Jadi massa itu adalah ukuran dari suatu zat atau suatu benda, sedangkan berat itu gaya. Jadi berat itu merupakan gaya, maka massa itu punya satuan kilogram kalau dalam SI dan berat itu punya satuan newton kalau dalam SI. Jelas mereka berdua adalah besaran yang berbeda. Maka tepat jawabannya 1 dan 3. Kita lanjut soal nomor 2. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Ada gambar, ada isinya baterai, kemudian lampu 1, lampu 2, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 ya. Kita lihat soalnya skema pemasangan voltmeter dan ampermeter yang benar adalah titik-titik. Jadi di sini ada dua alat ukur ya. Yang pertama namanya voltmeter. Voltmeter itu digunakan untuk mengukur tegangan listrik atau mengukur beda potensial listrik. Sedangkan ampermeter itu digunakan untuk mengukur arus listrik ya. Jadi ini mengukur arus atau arus listrik, sedangkan voltmeter itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik. Tegangan listrik itu punya satuan volt, sedangkan arus listrik itu punya satuan ampere. Nah, sekarang perhatikan gambarnya. Untuk voltmeter itu ada syarat yang harus dipenuhi pada saat kita mengukur ya. Apa syaratnya? Syaratnya adalah voltmeter ini harus dipasang paralel ya. Jadi voltmeter itu harus dipasang paralel pada rangkaian, sedangkan ampermeter itu harus dipasang seri atau seri ya. Jadi voltmeter itu kita pasangnya paralel, sedangkan ampermeter kita pasangnya seri. Nah, kita lihat yang paralel itu adalah ini yang nomor 3 ini. Ini adalah paralel, yang seri itu adalah nomor 2 atau nomor 1, itu sama saja ya. Jadi kalau kita perhatikan gambar, nomor 1 itu adalah seri, nomor 2 itu juga pemasangan seri, sedangkan nomor 3 itu pemasangan yang paralel.
Sehingga jelas bahwa voltmeter itu harus dipasang di nomor 3. Jadi nomor 3 harus dipasang voltmeter. Kita lihat jawaban yang seperti itu. Ini nomor 3 dipasang voltmeter masih benar. Nomor 3 dipasang ampermeter, ini jelas salah ya. Kemudian nomor 1 dipasang voltmeter salah. Nomor 2 dipasang ampermeter juga salah ya. Oh maaf, nomor 2-nya dipasang ampermeter masih benar. Kita lihat nomor 3-nya dipasang voltmeter. Nomor 1-nya dipasang ampermeter. Ini salah juga berarti ya. Karena nomor 1 harusnya dipasang seri. Seri itu adalah ampere meter. Maka jawabannya jelas yang pilihan A ya. 1, 2 itu ampere meter karena dipasang seri. Nomor 3 itu voltmeter karena dipasang secara paralel. Seperti itu. Kita lanjutkan soal berikutnya. Dalam Quran surah Al-Hijr ayat 83 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'akhadhathumus shayhatu musbihin" ya. Jadi ayat tersebut menjelaskan tentang bagaimana Allah membinasakan kaum yang durhaka kepadanya dengan cara mengirimkan suara yang mempunyai titik-titik. Nah, jadi untuk bisa menjawab soal ini kita harus tahu dulu terjemah dari ayat tersebut ya. Fa'akhadhathumus shayhatu musbihin itu artinya atau terjemahannya adalah kemudian mereka dibinasakan oleh suara yang keras yang mengguntur pada pagi hari. Jadi poin utamanya di sini adalah ada suara yang keras. Nah, suara yang keras itu dipengaruhi oleh apa? Jadi kita perlu belajar ada dua hal yang mempengaruhi tentang bunyi ya. Jadi kita tulis dulu di sini. Kalau kita buat seperti ini ya. Jadi bunyi itu ada dua hal yang membuat besarannya berbeda ya. Yang pertama ada yang namanya frekuensi. Nah, frekuensi ini atau frekuensi bunyi itu mempengaruhi yang namanya nada. Jadi frekuensi itu pengaruhnya ke nada. Dan yang kedua ada namanya amplitudo. Nah, amplitudo itu atau amplitudo itu simpangan paling jauhnya ya, itu mempengaruhi ke keras atau lemah bunyi. Jadi kalau yang atas itu berkaitan dengan nada frekuensi, sedangkan amplitudo adalah berkaitan dengan keras atau lemahnya bunyi. Nah, untuk amplitudo sendiri, kalau amplitudonya besar ya, amplitudonya besar, maka suaranya dia akan keras. Sedangkan kalau amplitudonya kecil, nah kita gambar seperti ini ya, maka suaranya dia akan lemah. Jadi kalau amplitudo turun suaranya lemah, amplitudo naik suaranya keras ya. Maka pada kasus ini yang diminta adalah suara yang keras, berarti harus amplitudo yang besar atau kita bisa nyatakan dalam kalimat lain amplitudo yang sangat tinggi. Maka jawabannya adalah yang A ya, seperti itu. Kita lanjutkan soal berikutnya. Musim haji tahun 2025 bersamaan dengan puncak musim panas di Arab Saudi. Suhu pada siang hari di Madinah bisa mencapai 45 derajat Celcius sehingga saat berada di Masjid Nabawi para jamaah dianjurkan untuk tetap menggunakan alas kaki agar tidak kepanasan dan bahkan bisa melepuh. Oleh karena itu, para jamaah membutuhkan alas kaki yang terbuat dari bahan tertentu yang memiliki sifat titik-titik. Oke, jadi di sini ada dua kalimat atau dua istilah ya. Yang pertama ada namanya konduktivitas, yang kedua ada namanya resistivitas. Nah, sekarang misalkan seperti ini. Bahan sandalnya atau bahan alas kakinya kita gambar di sini. Ini adalah alas kaki yang dipakai ya. Berarti yang di atas di sini kakinya, ini kaki, kemudian yang di bawah ini lantai. Jadi kita akan melihat seperti apa kasusnya ya. Ini lantainya. Oke, kita beri batas ya. Nah, ini lantai, kemudian itu yang di atas adalah kakinya. Kemudian kita akan mendefinisikan terlebih dahulu apa itu konduktivitas termal dan apa itu resistivitas termal. Nah, seperti namanya konduktivitas atau konduksi ya, resistivitas atau resistor seperti itu menyatakan seberapa mudah benda itu menghantarkan panas. Jadi benda yang konduktivitasnya tinggi, nih kita tulis di sini, konduktivitas itu ada dua berarti ya, ada konduktivitas tinggi dan ada konduktivitas yang rendah. Nah, kalau benda itu memiliki konduktivitas tinggi apa artinya? Artinya dia itu mudah menghantarkan kalor ya atau menghantarkan panas. Sedangkan untuk konduktivitas rendah itu artinya dia sulit menghantarkan panas. Nah, jadi konduktivitas tinggi itu mudah menghantarkan panas, sedangkan konduktivitas rendah itu susah menghantarkan panas. Berarti kalau misalkan lantai ini kan panas ya, lantainya itu karena terpapar sinar matahari maka dia akan panas nih bagian lantai. Maka kalornya nanti akan merambat kemana? Kalornya akan merambat ke atas. Nah, supaya kaki kita itu tetap dingin atau tidak merasakan panas yang begitu tinggi, berarti bahan ini harus susah
atau mudah menghantarkan panas. Berarti dia harus susah menghantarkan panas ya. Jadi bahan ini harus bahan yang sulit menghantarkan panas supaya kaki kita tetap dingin atau tidak merasakan panas yang begitu besar ya. Jadi kita pilih bahannya sulit menghantarkan panas. Nah, bahan yang sulit menghantarkan panas itu artinya bahan yang memiliki konduktivitas yang rendah. Berarti kita harus pilih konduktivitas yang rendah. Maka opsinya kalau tidak D ya berarti yang C ya, konduktivitas termalnya rendah. A dan B sudah pasti salah, ini juga sudah pasti salah ya. Kemudian bagaimana dengan resistivitas? Nah, resistivitas itu kebalikan dari konduktivitas. Kalau resistivitas itu juga dibagi jadi dua, ada resistivitas tinggi, kemudian ada resistivitas yang rendah. Tetapi definisinya terbalik dari konduktivitas. Benda dengan resistivitas tinggi itu artinya dia sulit menghantarkan panas ya. Sedangkan benda dengan resistivitas rendah artinya dia mudah menghantarkan panas. Jadi saling terbalik. Kalau konduktivitasnya tinggi, maka resistivitasnya itu rendah. Sedangkan kalau konduktivitasnya rendah, maka resistivitasnya itu harus tinggi. Berarti kita pilih resistivitas yang tinggi. Maka jawabannya adalah yang C ya, seperti itu untuk soal yang nomor 4. Kita lanjut soal berikutnya. Salah satu penyebab terjadinya efek rumah kaca atau greenhouse effect adalah akibat perbuatan manusia sendiri sehingga menimbulkan kerusakan ya. Dan hal ini terungkap dalam firman Allah Quran surah Ar-Rum ayat 41 ya. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, berikutnya ini ada gambar yang terkait dengan proses efek rumah kaca. Kemudian pertanyaannya adalah pada proses efek rumah kaca kalor akan terperangkap di bumi sehingga menyebabkan, oke, ini sudah jelas ya. Jadi cahaya matahari masuk ke bumi tetapi dia tidak bisa terpantul dengan sempurna karena terhalang oleh gas-gas yang menyebabkan efek rumah kaca seperti CO2, CH4, N2O dan lain-lain ya. Akibatnya panas dari matahari ini akan terperangkap di daerah bumi atau di permukaan bumi di sini. Maka dia akan menyebabkan meningkatnya suhu bumi atau meningkatnya suhu rata-rata bumi. Maka jawabannya adalah yang A ya. Maka dengan adanya efek rumah kaca itu es yang ada di kutub itu akan mencair sehingga menyebabkan air laut naik, maka akan mempengaruhi banyak hal ya, termasuk perubahan iklim seperti itu. Oke, jadi pada video ini kita selesaikan dulu sampai nomor 5 ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.